Pagi itu, Scott mengendarai mobilnya menuju kantor polisi untuk mencari putrinya yang menghilang secara tiba-tiba selama 6 minggu. Scott mengatakan kepada polisi jika putrinya yang bernama Jennifer pergi bersama teman-temannya untuk mendaki dan sang putri berjanji untuk menelepon setibanya di pendakian. Namun hingga 6 minggu berlalu, ia sama sekali tidak mendapatkan kabar dari Jennifer. Sepulang dari kantor polisi, Scott mencoba melacak keberadaan Jennifer di sebuah penginapan. Tapi hasilnya pun juga nihil. Scott lantas mencoba untuk datang ke sebuah minibar, tapi lagi-lagi ia mendapatkan jawaban yang mengecewakan. Masih di tempat yang sama, Scott bertemu dengan seorang pengunjung minibar. Ia pun menceritakan jika putrinya menghilang bersama 5 rekannya dan terakhir terlacak di kota tersebut. Pengunjung tersebut mengatakan jika kemungkinan mereka pergi ke arah utara. Namun, jika Jennifer CS tersesat masuk ke dalam hutan, ia meminta Scott untuk pulang saja dengan alasan anaknya tidak mungkin ditemukan. Scene pun berpindah pada kejadian 6 minggu sebelumnya, di mana kala itu Jennifer CS melakukan perjalanan dan memasuki kawasan hutan Virginia. Perjalanan yang awalnya menyenangkan tiba-tiba berubah jadi bencana karena tiba-tiba ban mobil yang mereka tumpangi pecah. Diam-diam tanpa mereka sadari dari kejauhan seseorang memperhatikan gerak-gerik muda-mudi yang tengah mengganti ban mobil. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah penginapan yang pada scene sebelumnya didatangi oleh Scott. Di sana mereka bertemu dengan ibu penjaga penginapan dan mewanti-wanti Jennifer CS untuk melakukan pendakian sesuai dengan jalur yang ditandai. Alasannya karena hutan yang akan mereka jelajahi dikenal sangat berbahaya. Malamnya, Jennifer CS mendatangi sebuah minibar yang juga sempat dikunjungi oleh Scott setelah putrinya menghilang. Jennifer lantas berpesta dan mabuk-mabukan di bar tersebut. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan pengunjung bar yang datang menghampiri meja mereka. Si bapak yang mengetahui jika muda-mudi di hadapan mereka adalah pendatang lantas memperingatkan jika jalur pendakian yang akan mereka datangi sangat berbahaya dan mereka harus waspada. Selain itu, si Baba juga menawarkan diri jika Jennifer CS butuh bantuan, ia dan rekan-rekannya siap membantu. Perkenalan yang awalnya baik tiba-tiba berubah menjadi memanas saat Adam mengejek laki-laki tersebut dan tanpa sengaja ia mendengar ucapan Adam. Perdebatan juga terjadi saat Jennifer dan si pengunjung adu argumen. Pengunjung tersebut akhirnya memilih untuk tidak meneruskan perdebatannya dengan Jennifer CS dan berpesan agar mereka hati-hati karena siapa tahu mereka akan bertemu kembali. Keluar dari bar, mereka mendapati seseorang sedang melihat-lihat mobil mereka dari luar. Karena kesal, Adam pun mencoba mengusir orang tersebut dan melemparnya dengan sebuah botol minuman. Shoot! It's not a dog. Go! Hey, guys, time for bed. Let me up here. Where the hell did that guy go? Sesampainya di penginapan, Jennifer menghubungi ayahnya yang ternyata malah tersambung ke mailbox. Ia pun meninggalkan pesan yang menyatakan bahwa Jennifer CS akan melakukan pendakian ke Appalachian. Jennifer juga berjanji akan segera menghubungi ayahnya kembali sepulang dari pendakian. Scene lalu berpindah pada Jennifer yang sudah ada di atas kasur bersama kekasihnya yaitu Darius. Mereka pun sempat ngobrol sebelum akhirnya berakhir pada adegan ranjang. Namun satu hal yang tidak mereka sadari adalah hadirnya seseorang di balik jendela kamar mereka. Keesokan harinya, Jennifer jogging di sekitar penginapan tempat mereka tinggal. Di sanalah ia bertemu dengan seorang gadis yang bernama Edith. Pagi itu, Jennifer tanpa sengaja melihat Edith sibuk membuat aksesoris. Selain Edith, Jen juga bertemu dengan seorang gadis yang memakai sebuah mahkota bernama Ruthie. Tertarik dengan barang yang dibuat oleh Edith, Jennifer lantas membeli sebuah gelang dan berlalu pergi. Beberapa jam kemudian, Jenny CS memulai pendakian mereka memasuki kawasan hutan Appalachian. Perjalanan yang menakjubkan membuat para muda-mudi ini sangat bersemangat menelusuri hutan. Meskipun mereka tidak tahu kemana arah kaki mereka melangkah karena hanya mengikuti petunjuk jalan saja. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba Darius menghentikan langkahnya dan mengatakan kepada rekan-rekannya jika di sekitar hutan ada sebuah benteng persaudaraan yang terawat dengan baik di area hutan tersebut. Ia pun memiliki ide untuk membawa rekan-rekannya untuk datang ke benteng tersebut. Mendengar ucapan Darius, Jennifer lantas kembali mengingatkan Darius tentang pesan ibu penjaga hotel yang mengatakan jika mereka harus mengikuti jalur yang telah ditentukan. Darius pun kekeh bahwa mereka hanya mampir sebentar saja, lalu setelah itu kembali melanjutkan perjalanan mereka.
Singkat cerita, Jennifer akhirnya termakan rayuan Darius dan akhirnya mereka berjalan menuju benteng persaudaraan yang diceritakan oleh kekasihnya. Sayangnya meskipun sudah berjam-jam berjalan menelusuri hutan, rombongan Jennifer CS masih belum menemukan benteng yang diceritakan oleh Darius. Merasa tidak enak hati, Darius pun menyuruh teman-temannya yang lain untuk kembali ke jalur pendakian mereka saja. Dan tiba-tiba, Jennifer CS pun tergulung-gulung ke bawah lereng karena sebuah batang kayu yang sangat besar tiba-tiba meluncur dari atas. Sialnya, rekan mereka bernama Gary tewas dengan cara yang mengenaskan usai batang pohon itu menimpanya. Singkat cerita, Jennifer CS kembali melanjutkan perjalanan mereka dan meninggalkan mayat Gary di tengah hutan. Hari pun berubah menjadi gelap dan hujan pun turun dengan sangat deras. Tiba-tiba Louis berteriak dan mengatakan kepada rekan-rekannya jika mereka saat ini sudah tersesat dan itu karena ulah Darius. Ia pun memaksa Darius untuk mengakui hal tersebut. Namun Darius masih ngotot meyakinkan Louis dan rekan-rekannya yang lain bahwa mereka berada di tempat yang aman dan tidak tersesat. Louis yang gregetan juga ngeyel jika ia tidak ingin meninggalkan Gary yang tidak lain pasangan sejenisnya di tengah hutan sendirian dan menjadi santapan hewan buas. Darius lalu menyarankan agar mereka berkemah di hutan tersebut semalam dan kembali melanjutkan perjalanan mereka esok harinya. Pada akhirnya, rombongan pendaki ini mendirikan tenda di tengah guyuran hujan deras malam itu. Keesokan paginya, Jennifer CS bangun dan mendapati jika Mila hilang dari rombongan. Adam pun berinisiatif untuk mencari Mila, tapi tanpa sengaja ia tersandung sebuah batu yang tidak lain adalah batu nisan. Hey guys, come check this out. I mean the Confederacy. Rupanya mereka mendirikan tenda di area pemakaman. Selain kuburan, Darius dan Jenny juga menemukan sebuah bangunan yang merupakan bangunan kuno di tahun 1859. Masalah kembali datang saat Louis mengatakan jika ia kehilangan ponselnya. Hal serupa juga menimpa Jenny CS saat mereka mencoba mencari ponsel masing-masing namun tidak ketemu. Jenny lalu menceritakan jika tengah malam ia terbangun dan melihat seseorang di balik tenda mereka dan kemungkinan orang itu yang mencurinya. Mendengar pernyataan Jenny, Adam pun menyimpulkan jika memang ada orang yang sedang mengawasi gerak-gerik mereka di tengah hutan. Emosi, Adam lantas pergi begitu saja untuk mencari kekasihnya yang hilang secara misterius. Dalam pencarian, tiba-tiba Jenny tanpa sengaja kembali melihat Ruthie berdiri di balik pohon dan sedang menatapnya. Adam yang menyadari jika Jenny mengenali Ruthie mencoba untuk mendekati Ruthie dengan cara yang salah. Hingga akhirnya Ruthie malah kabur dan disinilah aksi kejar-kejaran terjadi. Dalam aksinya, tiba-tiba Adam terjatuh dan saat dicek, sebuah rantai jebakan menariknya. Tarikan yang sangat kuat membawa Adam masuk ke sebuah lubang dan hilang begitu saja. Usaha Darius untuk mencoba masuk ke dalam lubang juga gagal karena seekor ular tiba-tiba muncul dan menyerangnya. Tidak ada cara lain dan rombongan pun tinggal 3 orang. Jenny akhirnya mengajak Louis dan Darius untuk pergi dan segera mencari bantuan. Tanpa sengaja mereka menemukan sebuah gubuk yang mana di dalamnya Jenny CS menemukan banyak sepatu, tas, serta barang-barang pendakian yang ia tidak tahu milik siapa. Tiba-tiba mereka mendengar langkah kaki di dekat gudang. Jenny CS pun melihat 2 orang dengan penutup kepala berbentuk hewan menggotong seorang manusia yang kepalanya ditutup. Karena penasaran, Darius yang melihat hal itu meyakini jika orang yang mereka bawa adalah Adam dari jaket yang dikenakan si korban. Tanpa pikir panjang, Darius langsung berlari menghampiri 2 sosok misterius yang menggotong orang yang mereka yakini jika itu adalah Adam. Perdebatan muncul saat sosok misterius berbicara dengan bahasa yang tidak mereka pahami. Hingga akhirnya, Adam yang emosi membunuh salah seorang sosok misterius dengan membabi buta hingga kepalanya hancur. Sedangkan sosok yang satunya sudah kabur meninggalkan Jenny CS. Adam mengungkapkan kekesalannya karena ia mengira 2 sosok misterius ini telah membunuh Mila.
Tapi yang terjadi adalah Mila tiba-tiba muncul di belakang dan mengejutkan semua rekan-rekannya. Mila lantas menceritakan alasannya menghilang karena buang air kecil dan tanpa sengaja ia bertemu dengan sosok misterius tersebut. Alhasil ia harus bersembunyi sampai dua sosok tersebut pergi. Usai kejadian yang mengerikan itu, Darius lantas mengajak rekan-rekannya untuk segera pergi meninggalkan hutan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba hal mengerikan terjadi. Untungnya jebakan yang dipasang tidak terlalu melukai Darius sehingga mereka bisa kembali melanjutkan perjalanan. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah Louis tiba-tiba menghilang. Oh, it's fucking them. We have to go right now. We have to go. Suasana menjadi makin menegangkan saat sosok-sosok misterius bermunculan di hutan dan hal itu membuat Jenny dan Darius terpisah dengan Adam dan juga Mila. Mila yang mengejar Adam harus meregang nyawa usai terperosok ke dalam sebuah lubang dan tertancap di kayu-kayu yang runcing. Ngeri melihat Mila di dasar lubang, Adam yang agak pengecut mengatakan akan mencari bantuan dan kabur meninggalkan Mila sendirian. Selang beberapa saat, sosok misterius tiba-tiba berdiri di tepi lubang dan melepaskan busur panah ke arah Mila. Scene kemudian berpindah pada Adam yang terus berlari dengan sangat kencang hingga tanpa ia sadari. Di sisi lain, Darius beserta Jenny bersembunyi di balik batu. Namun, nasib malang juga menimpa keduanya yang tertangkap sosok misterius. Cerita pun kembali pada Jenny yang mulai sadar dari pingsan dan mendapati dirinya berada di sebuah sumur dengan tangan diikat. Saat tutup lubang dibuka, Edith terlihat berdiri di atas sumur dan meminta Jenny untuk berhenti berteriak. Tidak berselang lama, Edith kembali dengan seember air dan juga buah untuk Jenny. Tidak lupa, ia juga memberikan sebuah tangga agar Jenny bisa keluar. Sesampainya di luar, Jenny melihat tiga rekannya dengan kondisi tangan terikat dan juga sosok misterius yang kemudian menutup kepala Adam dan juga Louis. Edith sendiri juga memasangkan penutup kepala pada Jenny dan menyuruhnya untuk berjalan. 4 orang tawanan ini dibawa ke sebuah perkampungan di mana Edith tinggal di sana selama ini. Memasuki sebuah ruangan, tutup kepala mereka dibuka dan Edith menyuruh Jenny CS untuk berjalan mengikutinya. Rupanya mereka dibawa ke ruang pengadilan atas kasus pembunuhan yang mereka lakukan terhadap anggota dari kelompok misterius tersebut. Salah seorang saksi dari kelompok tersebut pun mulai bercerita jika ia membuntuti Jenny CS saat ban mobil mereka pecah. Selain itu, ia juga menunjuk pada Adam yang kala itu melempar sebuah botol minuman ke arahnya saat mereka keluar dari bar. Saksi lain yang dihadirkan menceritakan jika ia dan saudaranya siang itu sedang berburu. Tapi rupanya mereka menemukan Adam terjerat dalam jebakan hewan yang mereka pasang. Niat mereka saat itu adalah menyelamatkan Adam yang terluka serta pingsan dan hendak membawanya turun ke gunung. Tapi Adam malah menyerang dan membunuh saudaranya dengan keji. Usai mendengar cerita dari dua saksi, hakim yang merupakan ayah dari Edith lantas mengatakan jika pakaian yang kelompok mereka kenakan merupakan pakaian khusus berburu kelompok tersebut. Jenny lantas diminta untuk berkata jujur oleh hakim. Tapi demi melindungi Adam, ia malah mengatakan hal yang sebaliknya. Tiba-tiba, beberapa orang membawa mayat kepala yang telah hancur dengan dipenuhi oleh belatung ke hadapan Jenny CS. Hakim pun lantas memanggil si bocah yang bernama Ruthie dan menanyakan siapa orang yang telah membunuh rakyatnya. Si bocil pun lalu menunjuk pada arah Adam. Akibat ketidaktahuan dan kesalahpahaman yang terjadi, hakim kemudian memutuskan jika Adam bersalah dan hendak menghukumnya. Mendengar ucapan hakim, Adam mencoba melawan dengan menodongkan pisau pada Ruthie. Tapi siapa sangka Ruthie berhasil membebaskan dirinya dengan menusuk paha kanan Adam. Jenny dan Darius sendiri tidak luput dari hukuman karena telah memberikan kesaksian palsu. Singkat cerita, Jenny CS kembali berada di sebuah ruangan dan melihat Adam berbaring di hadapan mereka dengan tubuh terikat dan mulut ditutup. Dan disinilah Jenny CS melihat proses kematian sahabatnya yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Adam sebelumnya pada kelompok mereka. Usai menyaksikan pembunuhan yang sangat keji, Jenny CS lantas dibawa ke sebuah sel yang sangat gelap.
Apesnya, Louis berusaha untuk kabur dan alhasil kakinya dilukai. Selain itu, kedua matanya dirusak dengan bara api panas yang dicolokkan ke mata Louis. Saat tiba giliran Darius, Jenny mati-matian berusaha meyakinkan kelompok tersebut jika ia dan Darius bisa berkontribusi dalam membangun kelompok mereka menjadi lebih baik. Tapi sebagai gantinya, Jenny menawarkan dirinya untuk dijadikan istri dari kelompok tersebut. Mendengar ucapan Jenny, hakim pun mengabulkan permintaan Jenny dan mengangkat mereka berdua menjadi rakyatnya. Singkat cerita, Darius lalu dibawa oleh dua orang yang mengajaknya untuk minum. Sedangkan Jenny dijemput oleh Edith dan diajak ke sebuah rumah tempat hakim tinggal. Hakim pun muncul dari belakang dan bercerita jika istrinya telah meninggal setahun yang lalu. Menyadari maksud ucapan dari hakim, Jenny pun merelakan dirinya berakhir di atas ranjang bersama sang hakim. Scene pun kembali lagi pada cerita dari Scott yang terus mencari putrinya yang tidak kunjung ditemukan. Saat makan di sebuah kafe, wanita penjaga hotel tiba-tiba menghampirinya dan menceritakan jika ia sudah memperingatkan Jenny sebelum melakukan pendakian. Selain itu, ia juga mengatakan jika di atas gunung ada sekelompok orang yang tinggal di sana. Wanita tersebut lantas menceritakan asal-usul dari kelompok itu yang ternyata memang pernah memakan korban dan mereka tidak pernah kembali. Setelah bercerita, si ibu kemudian pergi meninggalkan Scott sendirian. Saat berjalan pulang menuju penginapan, tiba-tiba Scott dihadang dua pria lalu dihajar habis-habisan. Rupanya itu adalah anak buah dari pria tua yang juga pernah mengobrol dengan Scott dan juga Jenny CS saat di bar. Untungnya Scott berhasil selamat ketika sebuah mobil polisi lewat. Ternyata itu adalah polisi yang sebelumnya sempat Scott datangi. Tapi polisi itu bukannya menolong, malah hanya melihat dan kemudian berlalu pergi. Scott kembali diajar dan ditinggalkan begitu saja di tengah jalan. Keesokan harinya, Scott membawa barang-barang untuk melakukan pendakian demi mencari Jenny. Ibu penjaga hotel yang melihat hal itu berusaha mencegah Scott, namun usahanya sia-sia karena Scott kekeh mencari Jenny sampai ketemu. Melihat Scott yang nekat akan naik gunung, ibu itu tiba-tiba mengatakan jika ia bisa membantu Scott menemukan putrinya. Rupanya si ibu membawa Scott menemui keponakannya yang seorang pemburu dan hafal daerah hutan tersebut. Sepakat dengan membayarkan sejumlah uang, Scott dan Ed akhirnya pergi ke hutan hari itu juga. Di tengah perjalanan, Ed yang jeli menemukan tali jebakan yang telah dipasang oleh kelompok itu. Mereka kembali melanjutkan perjalanan setelah Ed memotong tali jebakan. Tapi naasnya, belum separuh jalan, rekan mereka bernama Cooper tiba-tiba terperosok masuk ke dalam sebuah lubang. Ed dan Scott buru-buru menarik Cooper keluar dari lubang tersebut. Tapi Scott yang berhasil selamat terpaksa harus menelan pil pahit karena dua orang yang akan membantunya menelusuri hutan malah tewas dengan cara yang mengenaskan. Suasana hutan yang sangat sepi dan keadaan yang memaksa Scott untuk bisa menemukan putrinya mau tidak mau membuat Scott lebih berani menyusuri hutan sendirian hingga malam. Tapi sayangnya, Scott malah tertangkap oleh penduduk gunung yang kemudian membawanya ke perkampungan mereka. Seluruh penduduk tiba-tiba berkumpul mengitari Scott dan tiba-tiba rupanya orang yang telah melepaskan busur panah itu adalah Jen, putri yang ia cari selama ini. Tapi tampaknya Jen sama sekali tidak mengenal Scott yang tidak lain adalah ayahnya. Hakim yang berada di sebelah Jenny mengatakan jika Jen bukan lagi putrinya, melainkan istri si hakim tersebut. Masih bingung dengan maksud ucapan hakim, tiba-tiba Scott dibuat lebih bingung lagi saat hakim mengatakan jika Scott akan dihukum karena telah menerobos perkampungan mereka. Scott yang dikurung di sebuah sumur sempit berusaha untuk bisa kabur dari tempat itu. Nah, di saat yang bersamaan, Jenny datang dan mencoba membebaskan sang ayah. Dalam upaya pelarian, tiba-tiba aksi Jenny malah ketahuan oleh Darius. Jenny pun lantas mengajak Darius untuk ikut pergi dari tempat itu. Tapi ternyata Darius menolak ajakan Jenny dan lebih memilih untuk tetap tinggal di sana.
Setibanya di depan gerbang, nasib buruk menimpa mereka berdua karena gerbang yang biasanya tidak pernah dikunci, tiba-tiba dikunci. Sampai akhirnya Ruthie muncul di belakang Jenny. Tanpa berlama-lama, Jenny mengatakan jika ia harus pergi dan meminta bantuan Ruthie untuk membawanya menuju jalan tikus yang bisa ia lewati untuk bisa keluar dari hutan. You're saying there's a way out through there. Sesampainya di pintu keluar, tiba-tiba salah satu warga memergoki Jenny yang berusaha untuk kabur. Ruthie pun segera kabur dan Jenny berhasil menembak si warga itu. Tidak mau aksinya kembali diketahui, Jenny dan Scott segera pergi dengan lewat lorong gelap yang merupakan jalan tikus. Tapi siapa sangka, ternyata lorong tersebut tidak lain merupakan sel tahanan di mana orang-orang yang terjebak di hutan itu telah dibutakan matanya sama seperti nasib rekan mereka yaitu Louis. Di tengah perjalanan, langkah Jenny terhenti saat ia melihat kondisi Louis yang mengenaskan. Ia pun memilih untuk menembak Louis daripada membuatnya hidup tersiksa di dalam tahanan sempit. Rupanya jalan keluar rahasia tersebut berujung pada sebuah tebing bebatuan. Terjebak, tiba-tiba Edith menyerang Jenny. Untungnya Jenny berhasil selamat saat terjatuh di dasar tebing. Tapi sayangnya Jenny dan Scott terpisah karena Scott malah turun ke bawah untuk mencari Jenny. Hal mengejutkan pun terjadi karena Jenny yang bersembunyi di balik batu malah ketahuan oleh penduduk lokal yang diam-diam menyimpan hasrat terhadapnya. Singkat cerita, Jenny berhasil membunuh si pria tersebut dengan menikamnya berkali-kali hingga ia tewas. Scott yang berputar-putar mencari keberadaan Jenny akhirnya berhasil menemukan sang putri yang berlumuran darah. Kisah pun berlanjut dengan berhasilnya upaya Jenny serta Scott kabur dari hutan. Sampai akhirnya tiba di mana mereka tersesat dan datanglah sebuah pertolongan dari pria tua bersama dua rekannya yang datang untuk membantu Jenny serta Scott. Rupanya si pria tersebut juga kehilangan keponakannya 6 tahun silam dan hingga hari ini jasadnya belum ditemukan. Si pria tua pun segera mengajak Jenny serta Scott untuk bergegas meninggalkan hutan. Tapi halangan kembali datang saat tiba-tiba hujan pisau menumbangkan Jenny dan dua rekan patua yang lain. Untungnya hal itu bisa diatasi dan mereka segera berlari menuju truk. Tapi tak disangka si hakim dengan kostumnya berteriak memanggil-manggil Jennifer yang kala itu tengah digotong oleh Scott karena kakinya terluka. Patua yang menyelamatkan mereka menyuruh Scott segera naik ke atas truk dan tidak lupa ia melemparkan sebuah botol yang kemudian menyulut api di hadapan si hakim. Beberapa bulan setelah kejadian yang sangat mengerikan itu, Jenny kembali menjalani kehidupannya sebagai manusia normal di kota. Namun setibanya di rumah, Jenny dikejutkan oleh kehadiran si hakim serta Ruthie yang diperkenalkan oleh sang ibu sebagai tetangga baru mereka. Menahan emosi melihat kehadiran si hakim di rumahnya, Jenny kemudian meminta keluarganya untuk pergi meninggalkan dirinya berdua dengan hakim di meja makan. Ternyata kedatangan si hakim adalah untuk menjemput Jenny kembali ke kampung mereka bersama bayi yang ada di dalam perut Jenny. Hal yang mengejutkan pun terjadi karena Jenny menyetujui permintaan si hakim dengan catatan bahwa kelompok mereka tidak akan menyakiti keluarga Jenny dan juga mengganggu kehidupan mereka. Menemukan kata sepakat, hakim bersama Ruthie dan Jenny keluar dari rumah. Rupanya orang-orang hakim juga telah berjaga di luar rumah Jenny. Mereka lantas dibawa dengan sebuah mobil untuk kembali ke hutan. Tapi di tengah perjalanan mobil tiba-tiba oleng dan menabrak pohon. Jenny keluar bersama hakim yang mana ia tusuk berkali-kali hingga tewas. Si sopir yang hendak melarikan diri juga tidak lepas dari amukan Jenny sampai akhirnya ia meregang nyawa. Di akhir kisah, Ruthie keluar dari mobil dan menghampiri Jenny. Mereka pun bergandengan tangan dan pergi menjauh begitu saja.